warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali rasanya kali ini Kak Diki sudah berada di Andalusia. Andalusia City ini adalah bagian dari salah satu pusat aktivitas ekonomi yang ada di Kota Cirebon. Dari beberapa pusat ekonomi yang ada, Andalusia City ini hadir menjadikan sebagai bagian dari gerak dinamika yang ada di Kota Cirebon sebagai salah satu pusat pengembangan entrepreneur yang saat ini. Ya betul begitu ya. Ya, insya Allah. Dan sebuah kebahagiaan kita hari ini akan bisa tahu lebih banyak bukan saja Andalusia, tetapi ada sebuah upaya yang selama ini menjadi rutinitas dari seorang tokoh yang saat ini sudah bersama kita. Beliau adalah Kang Haji Dede Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Kang. Sibuk mengurusi berbagai bidang dan saat ini masih terus bersemangat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih, ini kan banyak sekali ya Kang Dede. Saya panggilnya Kang Dede atau Kang Haji? Ya Kang Dede. Kang Dede, ini menarik pemirsa karena yang namanya KDM. Sebab di mana-mana KDM. Ini di berbagai pelosok kota Cirebon itu banyak menyebutkan Kang Dede ini. Yang saya tahu itu adalah tokoh pendidikan. Selain tokoh pendidikan, pebisnis, ngurusin umroh dan haji. Ada satu lagi, salah satunya adalah yang sekarang getol mendorong jiwa-jiwa entrepreneur ini lahir di kota. Tapi jangan dulu ya entrepreneurnya. Kalau saya pernah ya beberapa tahun yang lalu ya pernah merasakan atmosfernya satu sekolah Islam pertama di Cirebon yang didirikan. Boleh cerita sedikit? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Todi, pemirsa Cirebon TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya juga mendapatkan kehormatan dengan kehadiran Kang Todi. Tim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita terus bersilaturahim dan bersinergi untuk banyak kebaikan. Saya lahir di Cirebon, kecil di Cirebon, kemudian merantau dan kembali lagi ke Cirebon mulai tahun 1999. Khidmat tidak jauh memang di dunia pendidikan, tetapi saya sudah dari dahulu di pendidikan dan dakwah. Dari dahulu saya sudah punya niat bahwa saya ingin dalam dunia pendidikan itu dan dakwah adalah satu pengabdian. Oleh karena itu saya dari awal saya berdagang. Dari awal mudik ke Cirebon saya berdagang. Tahun 2000 saya dagang sate di pinggir jalan. Tahun 2000. Sate apa itu? Sate kambing, sate ayam. Jalan yang sekarang Hotel Padma di Raja Wali. Iya. Peru. Di Peru. Nah, itu saya ketika mau ngisi majlis di masjid, saya tinggal dulu satenya, saya ngisi bawa kitab, saya datang ke masjid atau ke majlis. Setelah itu pulang ganti lagi pakaian tukang sate. Tahun 2000. Kemudian saya juga tahun itu dalam tahun yang sama saya mulai tinggal di pesantren yang saya rintis, namanya pesantren Madinatul Najah di Usmar. Itu pertama kali yang saya diberi amanah oleh kiai kami, baik di Dekan Alimum maupun di Halus kami di Jakarta, atas wakaf dari Pak Haji Muhammad Hariri Barang Kerajaan yang memiliki saat ini dikenal dengan Rizki Futsal, ikut dengan dari wakaf dari kakaknya yaitu Pak Haji Sunadi Hariri. Keduanya sudah almarhum. Beliau ahli ibadah, ahli sedekah. Nah, alhamdulillah. Jadi sambil saya mengurus merintis pesantren, saya sore sampai malam saya dagang sate. Jadi di pesantren saya mengajar santri. Sorenya saya
dagang sapi. Karena sudah bertekad bahwa insya Allah saya ingin dakwah dan pendidikan itu menjadikan pengabdian bagi saya atau khidmat bagi santri saya sebagai santri. Sehingga alhamdulillah itulah misi atau visi saya sampai hari ini dan seterusnya. Kalau hari ini tentu misalnya di bidang tadi entrepreneur ya, usaha dan pendidikan yang lainnya itu kita mengarah tidak jauh ke sana. Jadi entrepreneur bagaimana entrepreneur yang santri. Nah kalau bisnis juga dikaitkan juga dengan kesantrian dan keislaman. Dan alhamdulillah sejak tahun 2008 saya memiliki perusahaan PT Salam Sejahtera atau dikenal dengan branding Salam Tour. Alhamdulillah itu sampai hari ini berarti 16 tahun. Ya, 16 tahun itu saya menjalankan travel dan haji. Nah, alhamdulillah kita sudah belasan ribu atau mungkin masuk pada jadi insya Allah misi kami sebagai santri bagaimana wirausaha juga tidak jauh dari seputar saya sebagai santri, saya sebagai seorang muslim. Misalnya membuat bisnis center seperti ini, ya desainnya desain tersendiri. Bagaimana juga di Timur Tengah desain tersendiri. Demikian juga dengan yang lain-lainnya. Kami sesuaikan dengan pola santri. Baik kan? Sampai ini lengkap. 2000. Oke. Jus format. Ini jus korma yang ada di kafe Anda. Jadi kalau untuk pemirsa nih pengen nyobain jus kormanya, tapi nanti dulu saya dulu. Rasa betul. Berarti ini salah satu menu yang ada di kafe Anda. Oke, Haji, ini kan menarik ya. Rantau dari Cirebon buka sate. Ya, sambil saya menjadi pimpinan pesantren. Ya. Jadi pagi paginya ngurusin santri, malam dagang, kadang-kadang juga tetap ngisi pengajian. Itu dilakukan sampai akhirnya 2008 Haji membuat pesan umroh dan haji usaha itu ya. Jadi tentu sebelumnya juga saya sudah terbiasa membawa atau menggait ya, baik itu saat saya kuliah di Mesir, baik di Mesir sendiri maupun juga ketika saya di Mesir, tetapi musim haji saya ke Saudi atau umroh kembali kalau pas liburan di Indonesia saya kembali ke Bali. Ya, tahun 92 ya. 92 pertama kali Mesir dan 95 kembali baliknya bawa jamaah. Sebelum menikah, 97, 98, tiap tahun haji, baik travel maupun dengan bekerja dengan kementerian agama, pekerjaan rumus atau kerjaan musiman. Itu yang dilakukan oleh saya saat saya ya relatif muda lah gitu ya. Waktu itu kepikiran kan kita ibaratnya ini kan ada sebuah peningkatan ya, ada sebuah peningkatan fase demi fase ya, fase demi fase ya. Lahirnya Andalus City ini kan adalah sebuah pencapaian ya, pencapaian di mana ada sebuah harapan yang dibentangkan ya. Dan harapan ini saya rasa bukan hanya harapan KPD semata, harapan masyarakat Kota Cirebon khususnya dan harapan kita semua yang ingin mengharapkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Ya, basicnya saya senang dengan aktivitas. Aktivitas yang remaja, yang kuliah di Mesir, saya karena tidak menerima kiriman dari orang tua, jadi saya harus eksis. Apa saja harus saya eksis di luar negeri.
samping saya juga pernah menjadi ketua mahasiswa Waktu di Mesir tuh. Mesir. Jadi berbagai kegiatan basicnya adalah saya senang dengan kegiatan. Pun demikian kemudian kita transfer menjadi kegiatan ada nilai bisnis, itu juga basicnya bukan saya pengen jadi konglomerat atau pengen jadi orang kaya, tapi basicnya saya memang senang dengan kerja. Jadi senang dengan aktivitas. Iya. Bukan target bagaimana supaya saya kaya. Tapi saya senang basicnya. Sehingga tentu kalau kita dengan berbagai kegiatan ini kita berjalan dengan sendirinya rezeki itu akan datang. Ini menarik nih Kang Dede. Pemirsa, ketika kita melakukan sebuah aktivitas atau dalam arti bekerja, ketika sekarang Dede tadi, dalam arti kaya, saya setuju. Karena urusan kaya atau tidaknya itu bagian buat kita ya. Nah, ini ada yang menarik. Kita akan mencoba sejauh mana aktivitas Andalus City ini mengembangkan semangat entrepreneur bagi masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya di sekolah yang satu. Pemirsa, perjalanan seseorang tidak lepas dari nilai-nilai yang dijadikan patokan dan pedoman bagaimana usaha itu dilakukan. Dan kali ini Kang Dede Muharram akan membagikan kepada kita semua. Ini termasuk saya. Kang, ini kan menariknya ya. Kuliah di Mesir. Setelah pulang kuliah balik lagi ke Cirebon, dagang sate, ya. Setelah ini dulu ngasuh santri, paginya siangnya ngasuh santri, malamnya dagang sate, kadang-kadang bisa mesti pengajian. Nah, akhirnya pada tahun 2008 mendirikan usaha. Dan kalau kita lihatnya sekarang nih kan, kehadiran Andalus City ini kan ketika ini diresmikan, maka secara tidak langsung menjadi bagian dari dinamika perekonomian yang ada di Kota Cirebon. Nah, boleh sedikit cerita nih Kang, idenya sudah dari mana? Ya, pertama tadi basicnya saya senang dengan kegiatan. Kemudian alhamdulillah awalnya saya kan belajar menjadi guide, tour guide umroh dan haji. Kemudian saya magang di perusahaan orang, artinya saya bekerja di perusahaan orang. Sebelum mendirikan usaha sendiri ya? Betul sekali. Jadi akhir lah ini. Berikutnya tentu di 2008 itu kami mendirikan perusahaan ini, perusahaan salah satu berkembang sangat bagus. Seringkali kami bikin manasik itu kan di hotel Cirebon ya. Kalau di Jakarta kami bikin di hotel Sofyan Syariah namanya di Cirebon ya. Kalau di Cirebon ya beberapa hotel di Cirebon. Selain manasik, kami sering mengadakan acara halal tahunan ya pastinya. Itu kan jumlahnya semakin besar. Sulit untuk mencari tempat yang jumlahnya kalau hadir 1.500 orang. Sehingga dari situlah ya bahasa orang mengalirlah air itu. Ada yang menawarkan tanah ini, ada yang menawarkan tanah ini, kemudian alhamdulillah dari kepercayaan, termasuk juga pastinya dunia perbankan syariah juga menawarkan dan lain-lain. Alhamdulillah ya kami bekerjasama dengan bank syariah dan kami bangun dari tahun 2016 dan 2017 ya sampai hari ini alhamdulillah, sehingga
bukan saja untuk kepentingan manasik dan halal bihalal ya jumlahnya 1.500 orang kalau hadir gitu. Sehingga di samping ada banyak sahabat dan keluarga kita yang muslim ini ingin tempat weddingnya yang tidak dicampur dengan tempat misalnya minuman keras, yang tidak dicampur dengan adanya diskotik. Jadi orang-orang muslim pengen weddingnya itu barokah. Nah, optionnya adalah tempat ini yang tidak ada diskotik, tempat ini yang tidak ada minuman keras, clean and clear. Tidak ada juga tempat judi dan lain-lain. Bahkan rokok pun juga tidak bisa masuk ke atas, gitu kan, silakan bebas di luar. Gitu. Nah ini yang saya yakin banyak keluarga muslim di Cirebon ini ingin menyelenggarakan acara weddingnya. Ya keluarga muslim pengen mengadakan acaranya bagaimana muslim. Agar acara perhelatan yang sakral itu di tempat yang dimuliakan gitu ya oleh semua pihak, tidak dicampur dengan misalnya ada minuman keras, ada diskotik, ada pinggir-pinggirnya, ada depan-depan atau bawah atasnya gitu kan. Nah kalau di tempat lain kadang ada seperti itu. Nah saya yakin sekali warga Cirebon juga religiusitasnya sangat tinggi, pasti mencari gedung yang seperti tadi, tidak terganggu dengan macam-macam yang tadi yang saya sebut tadi, sehingga saya optimistik gedung ini bisa diterima oleh masyarakat dan masyarakat membutuhkan. Ya. Alhamdulillah dengan sendirinya wedding, perluasan anak-anak siswa perguruan tinggi juga banyak yang menggunakan gedung kami. Jadi ketika kita membutuhkan sebuah program yang tidak bisa ditanggung oleh tempat lain, di Andalusia inilah solusinya. Ya. Bahkan sebelum ke tempat lain dicari Andalus dulu. Oh, iya. Karena targetnya mungkin seseorang, saya pengen nikah, mengadakan wedding di tempat yang sering dibacakan Al-Quran, sering dibacakan sholawat, nah itu kan, sehingga ya tempat inilah yang memang tidak dicampur dengan misalnya adanya diskotik, tidak adanya minuman keras dan lain-lain. Ini yang bahkan atau kiri kanan yang ada tempat judi kami nggak ada. Nah, itu clear and clean tadi, sehingga orang yang ingin pernikahan itu barokah, pernikahan keluarganya samawa, inilah menjadi option pertama. Jadi bukan setelah cari dari yang lain nggak ada, tapi mudah-mudahan ini menjadi option yang pertama. Ini yang saya dan ini kan cukup besar. Di kota Cirebon ini kita bisa 1.500 kursi kalau dengan classroom ya. Classroom itu atau mode seminar dan lainnya kita 1.500 kursi bisa masuk ya, masuk. Nah kalau pernikahan pun tadi ada nilai santri, nilai dakwah. Saya sebagai santri makan di tempat pesta wedding kita itu kita masih kurang memberikan penghormatan kepada tamu yang hadir dalam wedding kita. Bagaimana kurang memberi penghormatan? Banyak tamu-tamu kita yang makan berdiri. Iya. Karena keterbatasan tempat dulu. Kami memiliki 500 kursi. Jadi satu wedding itu 400-500 kursi itu kita ready dengan kursi yang sangat layak untuk kita memuliakan tamu. Itu di Andalusia. Jadi bahkan bukan hanya wedding, tadi pelepasan atau farewell di acara sekolah ya, seminar, promo produk dan lain-lain ya. Bukan saja, bahkan dari termasuk tentu partai-partai juga mengadakan acara konsolidasi berbagai partai, karena kita arahnya gitu, namanya kita gedung convention hall itu betul umum, jadi siapapun boleh menyewa, menggunakan dan menyewa dengan tadi yang itu kan tadi luar biasa. Tuh pemirsa, nggak usah bingung, cari tempat yang memang seperti sentralisasinya. Kadang-kadang kita ada pertanyaan, ada tempatnya seperti apa. Kemudian disampaikan tadi
ya Andalusia ini clear kan, di mana ayat suci juga selalu berkumandang ya di tempat ini. Nilai keberkahan yang selalu. Maka saya seringkali Kang Tony, saya berterima kasih kepada jamaah yang sebulan itu ribuan orang ya bergantian, karena dari mulai manasik ya, selain di bawah ini kan orang mendaftar umroh dan haji, kemudian manasik di atas. Manasik itu kemudian ada akar lagi pelepasan dan kedatangan. Pelepasan itu kan juga mungkin 1.000 orang hadir. Nah, saya sering mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka, karena tempat saya ini diinjak oleh ahli sujud. Mereka ini orang sujud, orang yang senang dengan ibadah. Nah, saat ini Bapak-Bapak dan Ibu menginjak tempat kami. Mudah-mudahan dengan injakan kaki Bapak Ibu tambah barokah. Jadi sudah ya puluhan ribu orang yang sudah menginjak tempat ini, yang ahli sujud, yang ahli ibadah, yang ahli sholat. Itu yang saya bahagia. Jadi keberadaan dari Andalusia ini bukan saja menjadikan sebuah alternatif, ya, tapi memang pilihan pertama. Pilihan pertama. Oke, ini menarik. Kita nanti akan coba ada pemirsa untuk jalan-jalan di beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Andalusia. Kita akan lihat pemirsa, kita ikuti liputannya. Ini kan kehadiran Andalus ini kan menjadi sebuah fokus utama, di mana beberapa usaha kita integrasikan melalui satu komandonya di sini, gitu loh.
Nah, Kang Dede pun akhirnya aktivitasnya menjadikan tempat ini sebagai apa ya namanya head office-nya. Bisa diceritakan? Ya, pastinya kalau dalam bahasa Arab itqan fil amal, Hmm. serius, detail, perfect dalam bekerja. Itu sangat dibutuhkan. Nah, kami juga saya sendiri dahulu ketika juga bisnis laundry tahun 2001 atau 2002, ya saya tidur di laundry, saya tiduri, saya tongkrongi di laundry, saya kerjain sendiri. Berarti ini sebelum mendirikan Travel umroh dan haji, ya sebelum di laundry yang paling tua. Jadi anggaplah 2002 berarti sudah 12 berapa tahun? ya 22 tahun ya. Nah, itu persis umur putri saya yang di Mesir sekarang. Nah, saya saat itu juga tongkrongi, saat ini juga ada saya satu tongkrongi, saya tempat ada bahasa head office saya di sini untuk kita meeting di sini dan bahkan saya istirahat juga bisa di sini. Selain tentu pulang ke rumah agar betul-betul maksimal. Ada terima tamu, saya istirahat, nanti malam ada tamu saya bisa layani, ada teman dan sebagainya saya bisa welcome. Kira-kira gitu Bang. luar biasa. Ya, Sebuah semangat yang memang terbangun dan terkonsep. Ini saya boleh kasih, kalau Kang Dede ini kan pemirsa kan sebenarnya warga kota Cirebon sudah banyak mengenal sosok Kang Dede. Ya. Kalau boleh tahu, kalau putra itu ada berapa? ada 3 kan. Jadi saya alhamdulillah putra pertama di Malaysia untuk S1 dia di Al Azhar di Mesir, S2-nya di International Islamic University di Malaysia. Putri saya yang kedua di Al Azhar, putri yang ketiga ada di Jakarta di pesantren Darul Najah. Itu 3 putra putri saya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan menjadi qurrata a'yun ya. Amin, amin. Ya, ini kan kita tuh terus terang aja nih Kang Dede. Kita melihat aktivitas Kang Dede ini menjadi salah satu bagian dari PR Baitullah ini. Banyak tokoh-tokoh, termasuk. Nah, ini bukan kata saya. Ya. Ketika ini lagi ramai, ya orang lagi ramai membicarakan tentang kepemimpinan di kota Cirebon. Ya. Ada beberapa orang yang menyatakan Kang Dede ini sepertinya pantas untuk memimpin Kota Wali. Kita pengen tahu, makanya kita datang langsung ke sini nih pemirsa. Kita pengen tahu solusi, karena yang kita butuhkan adalah bukan hanya tampilnya seorang pemimpin, tapi setelah itu tidak ada solusi. Yang kita butuhkan itu adalah solusi. Ya. Bagi saya pribadi, tadi saya senang pengabdian, saya senang aktivitas. Tetapi untuk masalah jabatan, insya Allah saya tidak punya ambisius. Saya tidak sama sekali. Tetapi ketika diberikan amanah dan itu, ayo berjamaah bersama-sama, itu mungkin dipertimbangkan oleh saya untuk saya bisa terima dan berjamaah sama-sama. Tapi secara pribadi, keseriusan saya untuk saya berkhidmat, saya sangat serius. Tetapi apapun kegiatan saya sangat serius. Tetapi kalau berbicara dengan kursi dan jabatan, itu tidak ada ambisius saya. Saya kursi ini sudah banyak. Di sini ada lebih 500 kursi. Di sekolah ada 400 kursi. Di pesantren saya banyak. Jadi kursi saya banyak. Jadi kalau digabungin banyak. Banyak sekali kursi saya. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kata ambisius tadi. Tapi kalau misalnya banyak kalangan dan sama-sama, ayo. Kemungkinan saya pertimbangkan untuk saya bersedia untuk maju. Syaratnya ya itu berjamaah. Berjamaah. Jadi bukan dari ambisi pribadi saya. Nah, karena apa? Khawatir, saya sendiri takut. Karena kalau misalnya ada jalan bolong, jadi pemimpin itu tanggung jawab. Ada yang bolong jatuh, meninggal Allah. Pemimpin itu tanggung jawab. Ya, kepala dinasnya, camatnya, lurahnya, wali kotanya. Ada orang yang sakit,
dan kemudian tidak bisa berobat, meninggal, tidak mampu berobat, tidak tertangani, itu juga kita dapat dosa. Pemimpin dapat dosa. Kenapa? Kenapa enggak mengkontrol, memanage sampai tingkat kota yang kecil? 5 kecamatan dengan 22 kelurahan itu sangat mudah untuk memanage gitu. Hanya kemauan untuk kemauan goodwill-nya adakah gitu ya, atau kursi diperebutkan tadi, kursi jabatan. Alhamdulillah saya keliling dunia sudah. Kalau orang mungkin pengen juga studi banding, saya sudah selesai gitu. Sudah selesai gitu. Di Eropa banyak negara saya sudah keliling, apalagi Timur Tengah gitu. Ya Asia juga sangat banyak. Nah, kalau untuk studi banding ke berbagai negara nggak perlu studi banding, saya udah paham. Kira-kira begitu gitu. Jadi studi banding bisa ngabisin uang gitu. Saya sudah paham bagaimana di Eropa Barat, di Eropa Timur, di Asia, di Timur Tengah, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita sudah paham. Kemudian tetangga-tetangga kita yang dekat, itu yang saya sudah paham dan banyak sekali saya kunjungi. Maka beberapa 1 bulan ini Pak Todi mengkomunikasikan dengan saya kan pindah negara ke negara lain gitu ya. Karena itu, nah walaupun tadi bukan target kursi, bukan target saya fasilitas sehingga saya bisa free untuk wisata dengan petik alasan studi banding gitu. Dengan proyek yang miliaran, alhamdulillah kita tidak arah itu. Jadi alhamdulillah itu sudah karena saya lalui, justru kita how to service buat my country dan my city gitu ya. Itu yang kita inginkan. Bagaimana kita mau khidmat, kita melayani, membantu untuk kampung kita. Itu yang saya ingin berkhidmat, ingin mengabdi. Tidak harus menjadi wali kota. Saya sudah berjalan dengan pesantren wirausaha saya yang gratis di Agasunya. Dan saya juga memberangkatkan anak-anak yang duafa untuk ke pesantren-pesantren di beberapa daerah, baik yang dekat maupun yang jauh dari kota Cirebon. Pun juga demikian dengan kuliah di luar negeri. Artinya itu yang kita lakukan. Jadi tidak, kalau nggak jadi wali kota kemudian tidak bisa mengabdi di lahan sangat banyak. Termasuk juga dari nol besar sekolah kami, sekolah Cirebon International Islamic School, bisa menjadi sekolah internasional ini, dan kita kerjasama dengan Cambridge University Press. Itu kan modal dengkul, modal nol, gitu. Di kampung yang agak hutan gitu, yang kami jaga, tapi alhamdulillah sekarang menjadi kenal di berbagai. Salah satu sekolah yang menjalin kerjasama dengan Cambridge ya, dengan Cambridge. Iya, jadi satu-satunya sekolah di sekolah Islam di Cirebon hanya kami yang menggunakan resmi Cambridge. Jadi yang ini apa? Membawa nama Cirebon. Kadang-kadang itu begini, orang itu bangga dengan kecirebonannya, tapi lupa bahwa Cirebon inilah sebuah peradaban diawali ketika Cirebon menjadi pusat bumi dari penyebaran masuknya agama Islam di sini. Nah, tentunya kalau kita memaknai bagaimana Cirebon ini hadir, ya tidak lepas dari yang namanya Islam. Ya, gitu. Nah, makanya ini ya, jadi mungkin kita nanti ada beberapa pembahasan. Ya, contoh misalnya, mungkin pemirsa juga nanti pengen tahu lebih banyak tentang apa sih entrepreneur yang digelar di Andalusia, atau misalnya ya informasi-informasi yang mengangkat MHM. Jadi pemirsa bisa mengklik ya. Ya, mungkin ada beberapa yang bisa diangkat bahwa saya orang Cirebon, saya lahir kecil dan kemudian kembali ke Cirebon. Saya menjadi ketua bisnis atau ketua Dewan Bisnis Indonesia Mesir, atau dikenal juga Business Council Indonesia Egypt, Business Council.
saya sebagai chairman-nya, katakanlah saya bisa mengajak seperti yang sekarang saya ajak adalah surat raja. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada beberapa perusahaan lain yang bisa saya ajak nantinya. Ya, sebetulnya sudah sangat banyak yang saya ajak sejak dahulu. Hanya apa namanya, saya belum mengekspos lebih luas. Mudah-mudahan nanti bisa mengekspos lebih luas. Nah, ini yang kita perlukan. Iya, iya. Tentunya kan ini pengusaha-pengusaha baik yang sudah berjalan ataupun yang baru tumbuh pun ya tentunya berharap ada sebuah peluang ya, untuk meningkatkan. Ya, seperti bisa sama-sama kantor dilihat ya. Kalau ini bisa di zoom juga. Ya, boleh di zoom. Ini saya di Ritz-Carlton di Mesir menaikkan kontrak dengan Business Council Egypt Indonesia sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya itu adalah Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan, sebelahnya adalah Duta Besar Indonesia Pak Lutfi Rauf, sebelah sini dan kemudian Perdagangan Mesir dan staf yang lain. Nah, ini uang Cirebon CDCJ, jadi uang Cirebon mana? Uang Cirebon CDCJ kan ya, dengan tanda tangan itu kan berarti suatu bentuk kerjasama terbuka bagi Indonesia, pengusaha Indonesia dengan pengusaha Mesir. Ya. Nah, ini disaksikan oleh Menteri Pak Zul. Jadi alhamdulillah, artinya untuk tadi yang saya sebut katakanlah prestis dan lain-lain itu, alhamdulillah saya sudah mendapatkan baik tingkat lokal, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Jadi kalaupun misalnya saya perlu dipergunakan badan pemikiran dan pengalaman saya sangat bersedia. Asal bareng-bareng, nggak sendirian dan bukan ambisius untuk saya harus jadi enggak. Kalau sama-sama kita ayo membangun Kota Cirebon, ayo kita siap. Bahkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, insya Allah mungkin bisa jadi penghasilan wali kota itu saya serahkan juga kepada warga dan masyarakat Kota Cirebon. Saya itu dan bukan baru, sejak saya dagang sate. Artinya, mohon maaf, ketika saya harus khutbah, ketika saya ceramah, ketika saya menjadi pengurus A, B, C, itu memang ada uang transport, ada amplop rapat, itu yang saya tidak mau ambil. Jadi, karena itu saya sudah dari awal, saya ingin berkhidmat, saya ingin ngaji. Ya, saya pernah di sekretaris MUI, zaman Kak Aibmu, pernah jadi ketua satu Islamic Center, Datakwa di periode pertama, Forum Beragama. Ini semuanya ada rezekinya, halal. Tetapi ini adalah pengabdian saya, sehingga saya tidak bersedia untuk saya bawa pulang uangnya. Ini Kang Haji, saya tuh kalau tadi lihat MOU ya, saya tuh seolah-olah nilai histori dari kejayaan Cirebon itu seperti ini. Karena ya kalau kita buka sejarah, siapa sih Syekh Syarif Sunan Gunung Jati itu, ya kan? Dekat sekali dengan Mesir, dan bagaimana ketika kala itu kita menjadi bagian dari pergaulan internasional. Ya, betul. Saya sendiri seringkali di dua duta besar Mesir untuk Indonesia, itu saya sering ceritakan bahwa tokoh Cirebon itu adalah yang pernah istilahnya keturunan konon dari Mesir dan Arab Saudi. Dan itu yang saya sering sampaikan, bahwa ada keterkaitan antara Cirebon dan Mesir. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak seperti ini kan. Ini dubes yang baru pulang. Ini saya ceritakan kepada beliau. Itu juga dengan Ini dubes Mesir, dubes Mesir di Jakarta. Ini sudah pulang.
Nah, kalau ini kan yang tadi, yang baru ada lagi dubes yang baru pun sama. Saya ceritakan bahwa kampung saya Cirebon itu keterikatannya sangat kuat dengan Mesir. Konon keluarganya aslinya dari Mesir. Mudah-mudahan ya Allah ini qadarullah, mudah-mudahan ini takdir Allah. Saya sangat maka bahasanya Anda cukup orang Mesir, saya sudah mencintai Anda gitu. Karena itu sudah terjalin, ya, Iya. terjalin. Bagaimana Cirebon juga ketika berdiri itu ya tidak lepas dari pergaulan seperti itu. Dan mudah-mudahan ngaji ini ya sangat menarik ya. Kita ini kan rindu Ya, sebenarnya. seperti juga kemarin saya kedatangan sahabat mitra kami, kemudian kami juga terus kedatangannya karena ini walaupun itu bukan digaji saya, karena saya tidak digaji di bisnis council ini, tapi khidmat tadi, Ya, perhatian balik tadi, lagi kebiasaan yang diteruskan ketika waktu dagang sate ya. ya basicnya itu saya senang kegiatan, saya Iya. senang bukan di situ ada duit gitu Iya. di situ ada bisnis tidak. Dengan kita insya Allah basicnya menjadi sahabat, persahabatan, perjuangan, relationship itu dengan sendirinya uang sih akan datang. Itu kemarin saya katakanlah di servis walaupun bukan saya yang bayar juga gitu kan. Yang bisnis council ini kan yang kemarin kita MOU kontrak dia datang ke Jakarta ya kita sambut di airport, kemudian oleh senior saya, sahabat saya juga di apa itu di servis di The Westin Hotel di Jakarta di lantai restorannya itu lantai 51, kafenya di lantai 52. Jadi itu penghormatan kepada mitra kami. Ya yang undang sih senior saya, bayar. Karena jutaan juga lumayan di situ. Emang ya kamu Cirebon sih. Tapi yang itu, Dede. Jadi kan kita tuh sebenarnya wong Cirebon tuh itu ya. Tapi bagaimana kisah masa-masa nilai-nilai religi, papanan sosial, semuanya kental dengan nuansa. Ya kan sudah kita sangat kenal dengan Iksun titik tajukan pakai miskin. Jadi itu yang juga salah satu konsentrasi saya. Tajuk itu adalah bukan dijaga tajuknya, tapi dimaksudkan tajuknya dan jamaahnya. Maksudnya Islamnya jamaahnya, dakwahnya itu tajuk. Fakir miskin, bagaimana ekonomi kita bicara dari pendidikannya, kesejahteranya, ekonominya. Ini adalah pesan yang disampaikan Syekh Sarif. Nah itu yang sebetulnya esensinya ke sana. Jadi bukan dititip dijagai baik. Iya. Tapi titip itu bagaimana masjidnya berkembang, kekinian, menjadi pelayanan pelayanan masyarakat. Nah, itu masjid sebagaimana sesungguhnya juga saat Nabi. Masjid itu bukan hanya untuk sholat, tetapi berbagai kegiatan diadakan yang baik-baik di masjid. Pun demikian beliau Sinuhun Sunan Gunung Jati mewasiatkan kepada kita ya semua anak cucunya nih di Cirebon, ya Kantoni juga itu juga tentu fakir miskin adalah ekonomi. Bagaimana mereka bukan dipelihara kemiskinannya, bagaimana mereka berkembang, bagaimana mereka berwirausaha Keluar dari zona miskinnya. Ya, maaf ya itu kan beliau mengisyaratkan dengan tajulah fakir miskin. Ini dengan lebih luar biasa. Kalau kita nanti ya Habib, kalau kita nanti ya Habib, nantilah setelah pulang dari luar negeri kita mencoba lagi nih KDD. Katakan ya itu tadi bagaimana kita mengembalikan ke masa Cirebon. Ya, Cirebon ini kan menjadi salah satu pintu Indonesia untuk dunia internasional dan dunia. Iya. Kalau kita tahu di konon Walangsanga itu menjadi imigrasinya dahulu. Iya. Walangsanga di belakang Lawangsana. Ya, Ya, Lawangsana belakang Keraton Kasepuhan. itu menjadi
ya lawang pintu, gitu. Ya. Pintu sana Gerbang masuk. masuk dari berbagai negara, dan itu adalah konon imigrasinya atau imigrasinya Cirebon, dari berbagai negara datang. Karena dahulu itu kan pasti dekat dengan dengan laut, dan Ya. itu di pinggir kali dulu tempat hiburannya saya cari lundu gitu di sini. Jadi masih bersih dahulu gitu. Nah, ini bisa direvitalisasi bahwa Cirebon itu memang pusat dunia atau menjadi media internasional. Kan dahulu konon dikenal sebagai antara negara ini, Indonesia juga masuk dalam jalur sutra, Ya. jalur sutra dan perekonomian. Nah, Cirebon menjadi salah satu persinggahan ke Cina sampai ke Rusia dan seterusnya dari Timur Tengah. Itu salah satu. Tentu wisata, religi, keraton, dan lembaga-lembaga pendidikan, dan saya sangat bangga saya mendapatkan dari Wong Cirebon dilalai, ya. Saya mendapatkan atau dia bisa memperoleh anak yang pernah disinggahi dan mendidik umat oleh Mbah Mukoyim, yaitu di kampung pesantren. Nah itu alhamdulillah ya, tadi kita tidak sengaja, mudah-mudahan ini qadarullah lagi ya, bahwa saya mau tidak mau langsung atau tidak berarti melanjutkan perjuangannya yang pernah dilakukan oleh keluarga besar keraton, yaitu Mbah Mukoyim. Dan setelah tidak lama dari kampung pesantren itu beliau hijrah ke Bunten, ya, dan satu-satunya kampung se-Cirebon wilayah 3 ini kampung pesantrennya ada di sini Kalijaga. Ya, sekarang ini menjadi sekolah yang tahfiznya alhamdulillah kami kuatkan. Jadi anak-anak itu, siswa kami SD itu tamat bisa 6 juz sampai kelas 6 SD. Bahkan ada yang pernah sampai 11 juz. Iya. Dan kita beri hadiah untuk yang terbaik, terbanyak untuk umroh. Hadiah free atau gratis untuk yang terbaik. Kemudian juga SMP-nya kita punya program 15 juz. Hanya karena pandemi ini kita ada terganggu juga sedikit, mudah-mudahan setelah ini kembali normal. Itu yang di dunia pendidikan karena tidak lama lagi Indonesia juga akan dihadirkan atau didatangi oleh lembaga-lembaga pendidikan internasional. Oh, dari luar. Iya. Ajak kita nonton baik gitu. Iya, kita harus ikut ya. Iya, jadi maka kita menjadikan lebih progresif, dan kita sebelum orang datang, dan tidak hanya kita protes, tidak hanya kita ngeluh, tapi kita harus membuat solusi. Ya. Nah, alhamdulillah kami dari nol kami bikin sekolah dan dapat kepercayaan yang sangat besar dari lapisan masyarakat. Begitulah. Nilai pendidikan inilah. Ini pas nih. Jadi akhirnya saya punya jawaban. Jadi ya kenapa masyarakat ini banyak yang membicarakan keadilan, masalah solusi, masalah kepemimpinan. Itu tadi sebuah kerinduan untuk mengembalikan keemasan politik melalui jalur yang diceritakan oleh Khalil. Ini luar biasa. Jadi mudah-mudahan nih kita akan terus menjadi bagian, amin, untuk mengembalikan keemasan, bukan hanya sebagai penonton, apalagi yang hanya bisa menyaksikan tanpa menjadi bagian. Mudah-mudahan ini yang gede. Ya kalau Duduong Cirebon sama maning. Kalau Duduong Cirebon sama maning. Kalau Duduong Sakian Kak maning. gitu. Jadi orang Cirebon harus membangun kotanya sendiri, baik di dalam dan pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi di dalam Pemda, Everything can be great ya about Cirebon. yes. Jadi tidak harus orang itu sebagai apa, tapi minimalnya ketika ada satu panggilan, apapun bidangnya, lakukan yang terbaik. Maka saya menyediakan untuk orang yang mampu ada CIS, Cirebon International Islamic School. Yang kurang mampu saya siapkan yang
SMP pesantren berusaha Bandung. Jadi mahal Cis, yang tidak berbayar pun ada. Oh, gitu. Ini masyarakat perlu tahu. Katanya sekolah Islam sekarang mahal-mahal. Kami siapkan sekolah yang murah dan yang tidak mampu silakan datang ke sekolah kami. Kami bina dengan visi yang sama. Ya. Jadi subhanallah, ini upaya, karena pendidikan ini lah sebenarnya kita bagaimana mengembalikan nilai-nilai kemasan yang apakah dihidupkan para pendahulu kita, menjadikan Cirebon ini sebagai istilahnya pusar bumi. Pusar bumi kan adalah pusat perkembangan. Bagaimana kita bisa mengembalikan kemasan itu, tentunya dengan keilmuan dan niat. Bagaimana kita mengambil setiap momen, bukan hanya sebagai penonton, tapi kita ada sebagai bagian dari nilai-nilai untuk mengembalikan keemasan itu. Kota Cirebon sangat menarik kan, Pak. Nah, ini Kenapa? Ada beberapa kota atau daerah yang punya hanya gunung saja. ya. Ada beberapa kota yang punya hanya pantai saja. Kita ini dan kota ini, kalau saya istilahkan sejak dahulu, komplit ini kota ini ada bisa lautnya kita punya, gunungnya sangat dekat, wisata yang go green gitu ya. Kemudian juga airportnya juga sangat dekat, tolnya sangat. Ini akses untuk menjadi memang international city dan city service itu punya peluang yang sangat besar. Kita punya peluang yang sangat besar. Tergantung kalau sebuah orkestra, tergantung dirijennya. Ya. Kita perlu dirijennya ya mudah-mudahan lah menjadi doa kita semua, jawaban dari doa kita semua, bagaimana Cirebon ini bisa menjadi harapan yang sesuai kita. Jadi ini kita juga sambung nih, pemirsa. Ini karena keterbatasan waktu saja nih. Nah, nanti kita akan next terus. Bagaimana kita terus mengembangkan, memberdayakan, meningkatkan pengetahuan, dan sudah saatnya kita bisa menjadi bagian untuk mengembalikan keemasan Cirebon, tentunya melalui peran serta yang sudah disampaikan oleh kami. Kak, atur nuhun, terima kasih atur nuhun. Nanti setelah Kang Dede ini dari selesai dari luar negeri, kita akan menyambung lagi. Boleh. Bisa jadi live besok saya tanggal 2 berangkat, live dari Mekah dan Madinah. Oh, siap. Ini menarik nih pemirsa. Untuk tidak harus bayar saya. Tidak harus. Live bisa. Sekarang kan mudah ya. Ya. Dengan Zoom, dengan WhatsApp, dengan TikTok, dengan macam bisa kita lakukan. Sahabat, nanti kita siapkan dari Carut TV-nya. Minimalnya masyarakat ini akan menambah pengetahuan, menambah kecintaan, dan ya balik lagi Cirebon ini didirikan oleh orang-orang saleh. Ya tentu saya sangat bersyukur saya dididik oleh guru besar kita karena ilmu. Saya dari kecil di Jaga Satu dan MI saya MI Anur, saya bangga menjadi keluarga besar Jaga Satu dan MI Anur. Romansa, romantisme yang terlewatkan ketika masa kecil dulu itu yang tidak akan pernah lupa ya pemirsa ya. Ini Jaga Satu pemirsa. Tapi pemirsa, ini nanti kita akan coba nih, bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan dari konsep entrepreneur yang dikembangkan di Andalus ini. Mungkin pertemuan kita kali ini belum bisa mengungkap semua, karena kan banyak hati-hati. Tapi minimalnya di episode ini kita semua mendapatkan satu informasi, pencerahan, dan tentunya kita bisa menjadi bagian dari untuk mengembalikan keemasan Cirebon. Atur nuhun Kang Dede. Sami-sami matur suwun. Pemirsa, akhirnya waktu jual. Tapi kita akan terus menghadirkan
podcast ngobrol bareng kita tentunya dengan tema-tema dan tokoh-tokoh yang akan membawa kita pada nilai kekayaan hasanah yang kian bertambah. Akhirnya pemirsa, saya Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.